Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri, mahat ilmi kelas 2 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah yang ditulis oleh Fuad Nikmah. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dalam pembahasan yakni akhawatu inna. Saudara-saudara inna. Silahkan dibaca yang sudah persiapan. Yang merasa sudah siap. Bismillah. Ka'anna litasbihi idza kana khabaruha jamidan walidhanni idza kana khabaruha mustaqaman. Mislu ka'anna Muhammadan asyadun litasbihi mislu ka'annaka fahimun lidhanni. Baik. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan mempelajari yakni akhawatu inna, saudara-saudaranya inna. Di sini yang ketiga ya. Yang pertama adalah inna, kemudian yang kedua anna, kemudian yang ketiga adalah ka'anna. Ka'anna litasbihi. Ka'anna yakni untuk tasbih, penyerupaan, seakan-akan. Idza kana khabaruha jamidan, bermakna tasbih seakan-akan jika khobar dari isim inna itu adalah berupa jamid, isim yang jamid. Walidhanni idza kana khabaruha mustaqqan, dan bermakna dhon, persangkaan, kayak-kayaknya. Idza kana khabaruha mustaqqan, sepertinya apabila khobarnya itu berupa isim yang mustaqon. Mislu, contoh atau misal yang pertama yakni bermakna litasbihi, seakan-akan. Ka'anna Muhammadan asadun, Muhammad seakan-akan seekor singa. Di sini apa? Muhammadan, apa i'rabnya kawan? Muhammadan. I'rabnya nasab, mansubun, wa alamatu nasbihi al-fathatu li'anahu sim mufrad. Mansubun sebagai apa? Ya, isimnya ka'anna. Asadun marfu'un. Ya apa? Marfu'un. Sebagai apa? Khobar ka'anna. Wa alamatu rafihi dhammah li'anahu semufrad ya. Asadun dia jamid atau mustaq? Jamid ya. Jamid itu bisa berupa dzat, bisa berupa sifat. Ya, asadun. Kalau di sini asadun
Ya, asadun. Ya dia jamid ya. Makanya apa? Bermakna apa? Tasbih. Seakan-akan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yang bermakna lidon. Ya. Ka'annaka fahimun. Ya. Kayak-kayaknya kamu itu paham. Ya. Ditanya, paham tum? Pahimna. Insya Allah. Kalau itu jelas paham itu. Paham tum? Pahimna. Tapi kalau jawabannya insya Allah, itulah insya Allah itu insya Allah apa? Jika Allah menghendaki, antum itu paham apa enggak ditanya kok? Antum paham? Insya Allah Ustadz. Loh kok insya Allah? Lah antum paham apa enggak? Kalau enggak paham jawab enggak paham. Kalau paham bilang paham, jangan insya Allah. Berarti apa itu? Itu kayak-kayaknya itu. Kayak-kayaknya paham. Ngangguk-ngangguk gitu kayaknya paham. Ya. Baik. Itu yang 1, 2, 3. Sekarang yang keempat. Gak apa-apa, siapa yang siap aja ya. Sarannya udah siap loh. Bismillah. Qala al-muallif lakinna lil istidraki ay litathabbutin lima ba'daha hukman mukhalifan li hukmi ma qablaha walidzalika la budda an yataqaddamaha kalamun mislu al-kitabu saghirun lakinnahu mufidun ma hadza abyadu lakinnahu aswadu. Terjem. Lakinna untuk istidrok berlawanan, yaitu menetapkan untuk penetapan karena setelahnya Terhadap hukum apa-apa yang setelahnya. apa-apa yang setelahnya berbeda, hukum yang berbeda untuk hukum apa-apa yang setelahnya sebelumnya. Dan oleh karena itu harus dia di kalimat mendahuluinya. Contoh, kitab ini kecil akan tetapi dia bermanfaat. Terus Ini tidak putih tetapi dia hitam. Baik. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke saudara-saudaranya Inna yang keempat. Lakinna lil istidrok. Li tasabbuti lima ba'daha hukman mukhalifan li hukmi ma qablaha. Jadi untuk menetapkan apa-apa yang setelahnya, yakni hukum yang menyelisihi hukum yang sebelumnya. Di sini hukman di sini jangan dipahami ini hukum secara peradilan ya. Ya, ini hukum di sini. Nanti akan jelaskan dalam contoh ya. Walida labudda ayataqaddama kalamun. Oleh karena itu ya harus mendahului dari lakinna itu kalam. Jadi ada kalam sebelumnya. Mislu al-kitabu shahirun lakinnahu mufidun. Kitab itu atau ini ya bisa ini ya. Kitab ini kecil. Ya, kecil. Akan tetapi mufidun. Akan tapi apa? yakni sangat berfaedah. Ya. Jadi di sini di contoh yang pertama ini Alkitabu Shahirun. Bukunya atau kitabnya
itu diberi hukum kecil. Ukurannya apa? Kecil. Biasanya kitab yang kecil itu biasanya apa? Biasanya kalau kecil itu apa? Remeh gitu kan. Lakinnahu mufidun, akan tapi apa di sini sangat berfaedah. Maka di sini memberikan hukum yang berbeda. Ya, memang buku ini mungil, kecil. Ya, tapi apa? Sangat bermanfaat, sangat berfaedah. Jadi apa? Lakinna ini apa? Memberi hukum yang berbeda dengan hukum sebelumnya. Paham Tom? Saya bilang insya Allah loh ya. Ya, contoh yang kedua, mahada abyadu, lakinnahu aswadu. Ini warnanya putih, bukan hitam. Jadi setelah lakinna itu diberi hukum aswad, hitam. Nah sebelum lakinna itu diberi hukum abyad. Sehingga apa hukumnya apa? Berbeda. Nah itu apa? Fungsi dari lakinna. Ya. Sekarang yang kelima. Ya. La'ala lirajai wa huwa taraqubu syai'in la wusuqa bi husulihi. Mislu la'ala al-jawa mu'tadilun ghadan. Wa katsiran ma tukhdafu lamuha al-awwala al-ula fayaqulu ala fanaqulu alla mislu allal faraja qaribun. Ya, cukup. Terjemahkan. La'ala untuk harapan yaitu menunggu Jadi suatu. artinya apa? Ya. Untuk harapan. Lirajai. Enggak, kalau untuk harapan berarti artinya apa? Semoga. Oh, semoga. Nah, semoga. Semoga yaitu menunggu sesuatu yang tidak pasti terjadinya. Seperti contoh la'ala al-jawa, semoga cuaca besok cerah. Wa katsiran ma, Langsung aja Pak terjemahkan. dan kebanyakan lam pertama dibuang Seringkali. sehingga kita katakan ala. Contoh semoga jalan keluar ada sebentar lagi. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, termasuk akhwatu inna adalah la'alla lirrojai wa huwa tarakkubu syai'in la wusuqa bihusulihi. Jadi apa? La'alla itu untuk liroja, untuk pengharapan. Berarti semoga. Yaitu apa? Menanti sesuatu yang la wusuqa bihusulihi. Ya ini apa? Berarti apa? Ya, tidak pasti terjadi, ya. Contohnya apa? La'alla jawwa mu'tadilun godan. Semoga ya toh, cuaca besok yakni cerah. Harapan itu apakah mesti terjadi? Belum tentu, karena Allah yang mengatur gitu kan. Seperti itu ya. Meskipun apa? Meskipun ya kalau besok kan masih lama ya. Wong sudah mendung aja, semoga nanti hujan gitu aja kan. Itu kan harapan kan. Tetapi apa? Belum tentu juga apa terjadi ya. La'alla jawwa
Enggak, kalau hujan kok. Ya. Mumtirun ya, mumtirun nanti ya, nanti. Bukan godan, nanti. Wa kasiron matuhdafu lamuha al-ula. Fanaqulu alla. Seringkali ya lamnya yang pertama, jadi lamnya itu apa? Dibuang. Lam yang pertama loh ya, bukan lam yang terakhir. Lam yang pertama. Fanaqul alla. Allal faraja qaribun. Sama artinya ya, semoga kelapangan, yakni hilangnya masalah atau kesusahan itu apa? Dekat. Ya, semoga kelapangan atau hilangnya masalah atau kesusahan itu apa? Dekat. Ya. La'allal jawwa mu'tadilun godan. Al jawwa, ma'arab al jawwa. Nasab. Limada mansub? Ya. Li'anahu isim la'alla. Taib. Mu'tadilun marfu. Kenapa marfu? Khabar la'alla. Taib. Lanjut. Nomor 6. Laita itamanni wa huwa mahabbatu husulis syai'i. Mislu laital musafiro qadimun. Laita untuk angan-angan atau andai-andai, dan dia mencintai terwujudnya sesuatu. Contoh, seandainya musafir ini datang, laita seandainya nilainya bagus. Lanjut. Terus itu ada lanjutannya itu. Poin selanjutnya. Seandainya itu nilainya bagus. Caratan. Oh, yang wa idza itas salat itu, tak? Ya. Wa idza itas salat bilaita ya al mutakallimi. Bilaita. Terus Wa idza itas salat bilaita ya al mutakallimi. Ya ul mutakallimi iqtaronat biha nunun wa tusamma nunal wiqayati. Mislu laitani sa'idun. Apabila bersambung dengan laita ya apa yang bersambung mutakalim, dengan laita? Oh iya betul ya. Ya mutakalim bersambung dengannya nun yang dinamakan nun wikoyah, yang dinamakan dengan nun wikoyah. Contohnya seandainya aku orang yang bahagia. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang, yakni akhwatu inna yang keenam, laita. Laita itu litamanna apa litamani? Litamanna, untuk berangan-angan. Apa maksudnya berangan-angan? Wa huwa mahabbatu husuli syai'. Ini apa? Mencintai, menyukai terwujudnya sesuatu yang mana itu sulit terjadi atau sangat sulit terjadi. Ya, laita. Contohnya dalam ayat apa? Ya laitani kuntu turoba. Ya, seandainya apa? Ya laitani kuntu, aku menjadi tanah saja. Mungkin enggak, Pak? Ketika itu, ya enggak mungkin, ya. Jadi apa? Ini laita digunakan untuk berangan-angan, ya. Ya ini sesuatu apa, mencintai terjadinya sesuatu, tapi itu sulit terjadi
atau sangat sulit terjadi. Mislu laital musafira qadimun. Seandainya musafir itu datang. Tapi ini diucapkan kepada sesuatu yang terjadi. Umpamanya apa? Umpamanya musafirnya barusan saja pergi dan tidak mungkin datang ketika itu juga. Mungkin karena jaraknya sudah jauh, ya toh, ada penghalang, ya. Ketika dia mengatakan laital musafira qadimun. Itu apa? Itu satu yang tidak mungkin atau sulit terjadi atau sangat sulit terjadi. Ya, demikian juga contoh yang kedua, laitanati jata hasanatun. Laitanati jata hasanatun. Seandainya nilai itu bagus. Ini mungkin dia ucapkan ketika nilainya sudah keluar tapi jelek. Gitu. Mustahil berubah, kan nggak mungkin bisa berubah sendiri kan. Terus dia mengatakan laitanati jata hasanatun. Seandainya nilainya bagus ya gitu kan. Ya. Sudah keluar nilainya, ya. Nilainya sudah keluar buruk, jelek. Nah, itu sulit terjadi. Ya. Sangat sulit terjadi, ya. Contoh yang lain umpamanya apa? Laita syamsa taliatun fil lail. Apa artinya? Iya. Gitu kan? Kira-kira mungkin enggak? Ya, tidak mungkin ya. Baik. Di sini ada catatan ya. Meskipun tidak kasih malhudoh ya. Wa idza salat bi laita ya'ul mutakallimi, dan apabila ya mutakallim, ya yang berbicara, bersambung dengan laita, maka iktaronat biha nunun, maka nanti laitanya itu digandengkan dengan nunun, dengan huruf nun. Tusamma nunal wikoyati, yang mana nun itu disebut dengan nunul wikoyati, nun penjaga. Jadi ada huruf yang penjaga, nunul wikoyah. Mislu laitani sa'idun. Ini dia ngomong ini ketika dia nggak bahagia ini. Ya laitani sa'idun. Seandainya aku ini jadi orang bahagia gitu loh. Ya, ketika itu dia nggak bahagia. Karena apa? Kan sulit terjadi. Sangat sulit terjadi. Antum perhatikan di situ. Laitani sa'idun. Laitani sa'idun ya. Laitanya ya bersambung dengan ya'ul mutakalim. Ya mutakalim yang berbicara. Laitani sa'idun. Seandainya aku itu jadi orang yang bahagia. Maka laitanya harus digandengkan dengan nun, dengan huruf nun. Nunnya itu namanya nun wikoyah, nun yang menjaga. Di sini menjaga dari apa, ikhwan? Menjaga dari laita supaya taknya tetap harokatnya fathah. Ya, seandainya tidak ada nun wikoya menjadi laiti. Laiti sa'idun. Ya, supaya harokat taknya itu tetap fathah, jadi menjaga
harokat huruf ta. Ya. Sehingga tidak menjadi laiti saidun. Ya. Demikian juga ikhwan, nun wikoya ini juga masuk kepada fiil. Contohnya adalah sa'alani ahadun. Ya, seseorang telah bertanya kepadaku. Sa'alani sa'idun. Sa'ala, mana sa'ala? Bertanya, bisa bermakna bertanya, bisa bermakna meminta. Sa'ala yas'alu, ya, soalan, bisa bermakna meminta, bisa bermakna bertanya. Kalau orang itu bertanya, dia juga meminta apa? Jawaban. Ya betul, ya. Jadi orang yang bertanya itu meminta jawaban. Nah, itu kan? Nah, sa'alani ahadun. Di situ apa? Di situ bersambung namanya nun wikoyah dengan fi'il madhi, sa'ala. Di situ apa? Di situ nun wikoyahnya menjaga harokat fi'il madhinya. Supaya apa? Sa'ala tetap berharokat fatkah. Ya. Seandainya tidak ada nun wikoyah menjadi apa? Sa'ali gitu. Sa'ali ya, gitu. Ya, baik. Lanjut. La linnafi mithlu la surura daimun. Wa harfu la lahu istimalatun muta'addidatun. Sanuwaddihuha fil babi tsalitsil khasi bil harfi. La untuk meniadakan. Contoh la surura daimun, tidak ada kebahagiaan yang selamanya. Dan huruf la memiliki penggunaan yang banyak. Akan kami terangkan pada bab ketiga khusus tentang huruf. Ya, baik. Ini yang nomor 7 dari akhwatu inna, yakni la untuk nafi ya. Ya. Contohnya adalah la surura daimun ya, tidak ada kesenangan yang abadi, yang terus menerus ya. Ada kesenangan, ada kesedihan ya. Katanya roda itu terus berputar kan. Adapun nanti penjelasannya untuk la ini, karena la ini banyak ya la itu. Nanti akan diterangkan oleh penulis di bab ketiga, yakni tentang pembahasan huruf ya. Terus apa sudah ini? Ya, terus? Siapa yang mau baca? Khobar inaya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalis khobar inna yakunu isman dohiron kama fi amsilatil as-sabiqati. Ba sibul jumlah daraf au jarmaj sibha jumlah sibha jumlatin darfu au jarin darfun au jar wa majrur mislu innar rohata ba'dal
belum persiapan dah kelihatan itu. ba'da ta'abi At-ta'ab. at-ta'ab Ta'ab apa? Ta'abi. ba'da at-ta'abi sibha jumlatin Sibhu. jumlatin mak makaw Apa itu artinya? Apa itu makwatin bacanya? min dorof wa mudhafun ilaih khobar Mukawinatun. mukawinatun min dorfi wa mudhafin ilaih khobar ina Khobaru inna. Terus satu lagi. Contoh yang kedua. la rajula fiddari Terus fiddari jar wa majrur jarun. jarun wa majrur khobarula Apa artinya? Kho- La rajula fiddari. Apa artinya? tidak Anu tadi belum mengartikan dari atas ya? Oh, belum loh. Ya, nanti kan. khobar Atau ganti. Ya. Artinya. Khobar inna jadi Bisa berupa. bisa berupa isim mu'rab, isim dhahir Hmm. sebagaimana contoh-contoh di atas, contoh-contoh yang telah lalu. Ya. Yang bisa berupa sibul jumlah, berupa dhorof atau jar majrur. Contoh, inna rohata ba'da ta'abi, sesungguhnya rehat itu setelah lelah. Ba'da ta'abi, Antum artikan rehat ya. Berarti bahasa Indonesia ya. Roha jadi rehat. ba'da ta'abi sibul jumlah terdiri dari dhorof dan mudhaf ilaih khobar inna. La rajula fid dari, tidak ada seseorang di rumah. Fid dari jar wa majrur khobar la. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di poin yang ketiga. Ya. Jadi poin yang pertama, kalau tadi sudah antum baca ya tadi ya. Yang poin pertama itu definisi dari khobar inna. Kemudian yang kedua, saudara-saudaranya inna. Sekarang poin yang ketiga, khobar inna itu bisa berupa apa saja, ya. Khobar inna itu bisa berupa nanti tiga ya, berupa tiga. Yang pertama isman dohiron. Isman dohiron kama fil amsilati sabiqoti, seperti pada misal-misal yang telah lalu. Contohnya inna zaidan qaimun. Itu namanya apa? Namanya khobarnya berupa isim dohir. Mana khobarnya? Qaimun. Itu namanya apa? Isim dohir. Terus yang kedua bisa berupa apa? Sibha jumlatin. Bisa berupa sibul jumlah. Menyerupai jumlah. Menyerupai kalimat. Yang mana? Sibul jumlah itu apa? Bisa susunan dorob majrur atau jar majrur. Ya. Contoh, inna rohata ba'da ta'abi. Sesungguhnya rohah, mana rohah? Rehat. Ya, ke rohah, kesenangan ya. Nah, itu
setelah kelelahan, setelah kecapean. Ya, jadi kalau pengen rohah, ya pengen senang, bahagia itu apa? Capek-capek dulu ya, sebagaimana pepatah apa? Ya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu. Jadi sakit-sakit dulu kalau pengen apa? Bersenang-senang ya. Sama seperti antum ini, ya toh? Kalau antum pengen bisa membaca kitab gundul ya toh, yang enggak ada rambutnya ya toh, ya antum harus capek-capek dulu. Capeknya apa? Persiapan. Nah, kalau antum enggak mau capek persiapan ya kapan rehatnya? Ya ini. Semoga antum tersinggung ini. Kalau antum enggak tersinggung, antum berarti enggak normal. Saya sengaja menyinggung antum, biar antum tersinggung. Ya. Ya, antum tersinggung, antum sadar, ya. Berubah jadi lebih baik. Nah, yang merasa belum persiapan tadi loh. Saya enggak perlu sebut nama. Ya. Di sini apa? Di sini inna rohata ba'da ta'abi. Nah. Ba'da ta'abi ini loh, ba'da ta'abi. Ini khobar inna berupa apa? Sibul jumlah. Sibul jumlahnya berupa apa ini? Ya, ndorob mudhofun ilaih ya. Kalau dari ndorob itu mudhofun ilaih. Ndorob, sunan ndorob mudhofun ilaih atau jar majrur. Ya. Contoh yang kedua yang berupa sibul jumlah. La rajula fiddari ya, tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Rajula, apa Arabnya ini rajula ini? Rajula loh. Apa? La nafil jinsi. Bukan saudaranya Ina. Nah ini loh, la nafi. Ini kan pembahasan khobarnya Ina kan? Nah, la rajula seperti tadi. La sururo daimun. Nah, berarti apa i'rabnya? La rajula. Nasab. Ya. Nasab ya. Kenapa nasab? Isimnya la. Fid dari I'rabnya fi dari fi mahali raf'in. Sebagai apa? Khobar la. Khobar yang berupa apa? Ya, jar majrur ya. Baik, lanjut. Sudah sampai situ belum persiapannya? Dadat. Ya. Jim. Nah, persiapannya antum mengulang kok antum kan? Nah, anak tahu kok buka kartu. Nah, ya. Jumlatan ismiyatan. Sama dengan saya kan, juga mengulang aja. Au jumlatan fi'liyatan. Mislu inal misbaha dau'uhu syatidun. Nah. Dau'uhu syatidun jumlatun ismiyatun khobaru ina. Laitas sababa ya'udu yauman. Ya'udu jumlatun fi'liyatun khobaru laita. Wasayati sarhu ma taqaddama nginda dirasatil jumlati wa makaniha minal i'rabi fil babir rabi. Ya, baik. Yang jim jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh, sesungguhnya lampu ini sinarnya sangat terang. Ya.
Dauhu sadid adalah jumlah ismiyah khobar inna. Ya, baik. Laita seandainya masa muda itu kembali hari ini. Yang itu jumlah fi'liyah khobar laita. Dan penjelasan akan datang ketika dipelajari jumlah dan kedudukannya di dalam i'rab di bab yang keempat. Baik. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bentuk khobar inna yang ketiga. Ini bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya. Untuk yang ba sama yang jim, berarti nanti i'rabnya ikhwan fi mahali raf'in ya. Ya, pakai embel-embel fi mahali. Ya, mislu contohnya innal misbaha dauhu syadidun. Sesungguhnya lampu itu ya cahayanya sangat terang. Innal misbaha, al misbah apa i'rabnya ikhwan? Al misbah mansubun. Li'anahu isim inna wa alamatun nasbihi fatka li'anahu isim mufrad. Taib. Dauhu syadidun. Apa i'rabnya? Fi mahali raf'in sebagai khobar inna. Taib. Dauhu mubtada ya. Rafa sebagai mubtada. Syadidun ya. Khobar. Rafa sebagai khobar. Contoh yang kedua, laita syababa ya'udu yauman ya. Seandainya masa muda itu kembali hari ini. Ya, seperti tadi ya penjelasannya ya. Jadi laita itu apa? Berangan-angan sesuatu yang sulit terjadi atau sangat sulit terjadi. Sama seperti di sini. Laita syababa yaudu yauman ya. Semoga masa muda kembali hari ini. Mungkin enggak, Pak? Enggak mungkin ya, enggak bisa diputar kembali ya. Makanya pemumpung masih muda, ikhwan sekalian, itu masih muda kan? Ya, di bawah balita kan? Oh, sudah ada yang di atas 40 tahun ya. Ya, kalau balita kan masih di bawah 40 tahun. 50 tahun. Bawah 50 tahun. Balita. Baik. Wa sayati sarahu ma taqaddama inda dirasatil jumlati wa makaniha minal i'rab fil babi rabi ya. Dan akan datang penjelasan ketika nanti apa mempelajari jumlah wasayati saruma taqaddama. Oh ya. Akan datang penjelasannya apa? Ya tentang jumlah dan yakni tempatnya ketika nanti di i'rab bab yang keempat ya. Baik, lanjut. Ar-rabi'u yajuzu taqdimu khabari inna idza kana shibaha jumlatin wasmuha ma'rifatan. Mislu inna fit ta'anni as-salamatu. As-salamata. Fit ta'anni khabaru inna muqaddamun. As-salamatu
As-salamata. As-salamata ismu inna muakhkharun. Tarjim. Yang keempat, boleh mendahulukan khobar inna apabila khobar inna berupa sibahul jumlah dan isimnya ma'rifat. Contoh, sesungguhnya di dalam kehati-hatian ada keselamatan. Fita'anni khobar inna muqaddam yang didahulukan, as-salamata isim inna yang diakhirkan. Baik. Insyaallah paham ya. Inna fit ta'anni as-salamata. Ya. Inna fit ta'anni as-salamata. Sesungguhnya keselamatan itu di dalam apa? yakni kehati-hatian, ta'anni. Ketidak apa? Ta'ani itu lawannya ajalah, yakni apa? Terburu-buru. Ya. Lanjut. Yajibu. Ya. Jadi kalau tadi pembahasannya poin yang pertama ya juzu, boleh ya. Sekarang yajibu. Yajibu taqaddamu. Nah, Taqaddimu. takdimu. Yajibu takdimu khobarin inna. Alif. Idza kana sibhu. Idza kana sibha jumlatin wa basmuha nakiratun. Nakiratan. Nah, Mislu inna ma'al usri yusron. Ma'al usri khobarun inna. Khobaru inna muqaddamun. Yusron ismu inna muakhkharun. ya. Khobar wajib Khobar inna wajib diakhirkan, takdim. didahulukan. Nah, Jika ada dua kondisi ya. Yang pertama alif. Jika khobarnya sibul jumlah dan isimnya nakiroh. Ya. Contoh, sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Di ma'al usri khobar inna yang diawalkan dan yusron isim inna yang diakhirkan. Baik. Lanjut Pak Bambang. Yang terakhir ini sebelum ditutup. Ba. Idza kana fi ismi inna dhamirun wa ya'udu 'alal khabari. Mislu inna fid dari sahibaha fi dari khabaru inna muqaddamun sahibaha ismu inna muakhkharun wa qaddi ittasala bihi dhamirun alha ya'udu 'alal khabari. Baik. Apabila pada isim inna berupa dhamir yang kembali kepada khobar. Contohnya, sesungguhnya di rumah ini ada pemiliknya. Bidari adalah khobar inna yang didahulukan. Sohibaha isim inna diakhirkan dan bersambung dengannya dhamir ha yang kembali kepada khobar. Baik. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan kita yang terakhir insyaallah taala. Jadi kapan khobar inna
wajib didahulukan. Kalau kita perhatikan dua kondisi ini Pak, ini sama persis dengan kondisi mubtada dan khobar. Kapan khobar itu apa? Wajib didahulukan. Yang pertama, idza kana sibha jumlatin wasmuha nakiratan. Apabila khobarnya inna itu berupa sibhul jumlah. Ya, sibhul jumlah tadi sudah lewat penjelasannya ya, bisa berupa dorob mudhofun ilaih atau jar majrur. Dan isimnya inna itu nakiroh. Maka di sini wajib didahulukan. Contohnya, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Di sini ikhwan, ma'a bersama. Di sini terangkan oleh para ulama ini bermakna ba'da. Ya, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, terangkan oleh para ulama, kenapa ma'a di sini bermakna ba'da? Atau kenapa menggunakan ma'a? Karena alasannya apa? Karena begitu dekatnya kemudahan itu, ya maka menggunakan ma'a. Jadi terus kenapa kau diartikan ba'da? Karena apa? Karena tidak mungkin antara kesulitan dan kemudahan itu datang bersamaan. Kira-kira bisa enggak Pak? Enggak bisa. Maka yang betul maknanya adalah sesungguhnya kemudahan itu ya setelah kesulitan. Jadi kesulitan dulu ya ta, baru apa? Kemudahan. Tetapi apa? Datangnya itu berdekatan, beriringan. Ya makanya menggunakan ma'a. Di sini yusran sebagai apa yusran? Isimnya inna. Khobarnya mana? Ma'al yusri ya, sibul jumlah ma'al yusri. Kenapa di sini khobarnya didahulukan? Karena apa? Khobarnya berupa sibul jumlah dan isimnya nakiroh, ya yusron nakiroh, ya. Baik. Terus sekarang kondisi yang yang kedua. Idza kana fi ismi inna domirun. Apabila di dalam isim inna itu ada domir, ada kata ganti, yang kata gantinya itu kembali kepada khobar, kepada khobarnya. Contoh, inna fiddari sahibaha. Sesungguhnya dalam rumah ini ada penghuninya. Sahibaha. Sahibaha, sohib, sebagai apa nih sohib? Ya, sebagai isim. Sebagai apa? Ya, isim inna. Fiddar, khobar inna. Kenapa kok khobarnya didahulukan? Karena pertama berupa sibuk jumlah, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Pada isimnya inna itu ada domir yang kembali kepada khobar. Ya di sini domirnya ha yang kembali kepada yakni dar. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu ya. Belajar bersama kita pada kesempatan malam hari ini.
ya untuk mengisi kekosongan karena sebetulnya jadwalnya Ustadz Abdul Rahim karena beliau punya jadwal ngisi di Masjid Istiqomah sehingga beliau tidak bisa. Nah, tadi saya diminta oleh Ustadz Hanif untuk membadali ya supaya tidak kosong ya. Seperti itu ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian, ilmu yang bisa membuahkan amal yang soleh kepada kita sekalian, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baik, kita akhiri. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.